Sore ini mobil yang membawa Fatah sudah sampai di depan rumah Bu Neno. Rumah 2 lantai dengan desain industrial. Bu Neno dan suaminya langsung menyambut Fatah dengan ramah. Mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Sementara beberapa bodyguard berjaga di luar. 2 orang ikut Fatah. Bu Neno sebenarnya kaget. Rumahnya didatangi salah satu pewaris Albiru. Bahkan dalam 1 jam pelayannya harus warawiri membersihkan ruang tamu dan menyiapkan makanan istimewa. Saya benar-benar merasa terhormat Pak Fatah sampai datang ke sini. Saya juga senang bisa berkunjung ke salah satu rumah karyawan butik Albiru. Apalagi Bu Neno sudah bekerja sangat lama pada Albiru. Gimana kabarnya, Pal, Bu? Tanya Fatah. Alhamdulillah sehat, Pak. Yan akhirnya menyerahkan sebuah kado pada Bu Neno. Membuat wanita itu benar-benar terharu dan merasa dihargai sebagai karyawan. Fatah juga sempat melihat putri Bu Neno. Masya Allah, beruntungnya putri saya, ditengok langsung sama Pak Fatah. Bu Neno tampak terharu apalagi saat Fatah mendoakan putrinya. Setelah Bu Neno menidurkan putrinya, wanita itu kembali ke ruang tamu. Fatah mulai berbicara serius. Bu Neno, saya ingin tanya sesuatu. Mungkin saja Bu Neno bisa membantu. Oh, tentu Pak. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Bu Neno antusias. Bu Neno yang merancang pakaian pengantin Fatimah bukan? Enggak sepenuhnya saya Pak. Nona Imah datang bersama temannya yang bernama Fani. Temannya ini yang banyak memberi masukan untuk rancangan pakaian akad nikah. Sementara untuk resepsi Nona Fatimah yang lebih banyak merancangnya. Saya hanya membantu. Tapi detail pakaian yang rumit saya sendiri yang mengerjakan. Papar Bu Neno masih belum paham kemana arah pembicaraan Fatah. Fani. Gumam Fatah. Laki-laki tampan itu kembali menautkan kedua alisnya. Sekarang dia menyesal terlalu sibuk kerja sampai tak ikut persiapan pernikahan kembarannya. Iya Pak. Nona Fani. Ini orangnya, Bu Neno. Tanya Yan menunjukkan foto Fani. Iya betul, Pak Yan. Angguk Bu Neno cepat. Bu, apa Ibu masih ingat detail pakaian milik saudariku? Tanya Fatah penuh harap. Insya Allah saya ingat, Pak. Karena pengerjaannya cukup lama. Detail kebaya dan semua permata yang ada di pakaian itu saya sendiri yang memasangnya. Bahannya khusus dan pakaian pengantin itu hanya satu-satunya. Fatah mengangguk mengerti. Dia langsung mengeluarkan sebuah sobekan pakaian yang sudah tak putih lagi. Bercampur warna tanah. Tolong lihat ini, Bu. Menurut Ibu ini bahan apa? Apakah mirip dengan punya Fatimah? Fatah meletakkan sobekan kain di atas meja. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki Fatah. Yang entah kenapa firasat Fatah mengatakan itu benda yang penting. Bu Neno mengambil sobekan kain kebaya. Menelitinya beberapa saat. Ini buatan saya, Pak. Satu kalimat yang membuat semua perhatian Fatah dan Yan fokus pada Bu Neno. Ibu yakin? Iya Pak. Saya mengenali jahitan ini. Ini sobekan pakaian akad nikah milik Nona Fatimah. Lihat bagian ini sama persis dengan desain yang ada di laptop saya. Sebentar saya ambil laptop. Bu Neno beranjak dari sana langsung masuk ke ruang kerjanya. Fatah hanya mengangguk lemah namun perasaannya campur aduk. Tak bisa dia deskripsikan perasaannya saat ini. Pak, ini detail rancangannya. Sobekan ini sama persis dengan bagian ujung ini. Bu Neno menunjukkan layar laptopnya dan menyamakan dengan sobekan kain. Yan, apa mungkin kebetulan sama? Tanya. Rasanya enggak Pak Yan. Mulai dari jahitan, sulaman dan bahan pakaian ini sama persis.
Hanya ada satu dan saya nggak mungkin salah mengenali. Yakin Bu Neno? Fatah mendengarkan tapi bibirnya bungkam. Tentu saja dia syok mendengar penjelasan Bu Neno. Hanya satu-satunya ya Bu. Nggak ada yang sama dengan pakaian ini. Tanya Yan sekali lagi. Iya Pak, hanya satu-satunya. Tapi kenapa pakaian pengantin Nona Imah bisa sobek? Kotor pula. Bu Neno jadi penasaran. Melihat dari kondisi kainnya seperti telah terjadi kecelakaan saja. Bu Neno, tolong rahasiakan kedatangan kami ini ya. Ada yang sedang kami urus. Jangan bilang pada siapapun kalau kami datang dan bertanya soal pakaian pengantin ini. Apa Ibu mengerti? Pinta Fatah. Iya Pak. Angguk Bu Neno meski dia sangat penasaran. Kami pamit dulu, Bu. Ada yang harus kami urus. Ucap Fatah akhirnya. Iya Pak, hati-hati di jalan. Kursi roda itu didorong oleh bodyguard. Hanya tubuh Fatah di sana tapi pikirannya sudah kemana-mana. Tatapannya kosong dan perasaannya makin tak nyaman. Bodyguard membantu keduanya masuk ke dalam mobil. Bos, kita pulang ya. Enggak, aku mau ke Villa Albiru. Bos mau tanya langsung ke Bos Imah soal baju ini. Fatah menggelengkan kepala. Jalan Pak. Beberapa belas menit kemudian, Fatah justru minta berhenti di depan butik Albiru. Bos, kita ngapain di sini? Tanya Yan menatap ke arah butik milik keluarga Albiru itu. Membeli baju. Hah? Yan makin bingung. Tolong panggilkan manajer di butik. Minta dia ke sini. Titah Fatah pada seorang bodyguard. Karena kondisi Fatah dan Yan kesulitan untuk berjalan maka Fatah memilih tetap di mobil. Siap Tuan Muda. Tak menunggu lama, manajer butik datang. Wanita itu wajahnya sedikit tegang karena yang memanggil salah satu CEO di perusahaan Albiru Group. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Tolong pilihkan beberapa pakaian untuk perempuan yang paling indah dan mahal. Jangan lupa masukkan dalam box berpita. Ini untuk kado. Ukurannya disamakan dengan ukuran Fatimah, saudariku. Baik Tuan Muda. Menunggu tak lama, beberapa paperback besar berwarna biru dengan logo timbul warna emas milik butik Albiru sudah berada di mobil. Jalan. Mobil akhirnya melaju dan akhirnya sampai di villa. Fanny segera diberitahu kalau Fatah datang dan sudah berada di halaman villa. Fanny gelagapan. Fatah datang mendadak tanpa memberitahunya. Sayang. Panggil Anthony. Tony, tadi kata pelayan ada Fatah datang. Apa benar? Iya betul. Aku ke kamar karena mau menjemputmu ke bawah, ajak Anthony. Apa? Di mana wanita itu? Fanny justru makin panik. Siapa? Alis di kening Anthony berkerut. Atun. Jangan sampai Fatah melihatnya. Anthony menarik nafas pelan-pelan. Dia memilih tak banyak bertanya agar istrinya itu bisa lebih tenang. Tenanglah, dia ada di klinik saat ini. Nggak terlalu jauh dari villa ini. Jadi dia nggak di sini. Fanny kembali bertanya. Dia butuh kepastian. Iya, dia nggak ada. Baguslah. Fanny menarik nafas dalam-dalam. Beranjak menuju meja rias. Memasang hijabnya lalu memakai bedak dan lipstik tipis untuk menyembunyikan wajahnya yang tegang. Apa aku udah kelihatan segar dan baik-baik saja Tony? Iya tentu, sayang. Kau terlihat cantik. Fanny menyunggingkan senyum. Anthony selalu memujanya dan selalu menuruti kemauannya. Bagi Fanny, Anthony sudah seperti boneka yang siap mengikuti tuannya. Ayo, Anthony mengulurkan tangannya dan mengajak Fanny berjalan. Hingga sampai di lantai bawah, Fanny kaget melihat Yan dan Fatah yang wajahnya lebam dan malah duduk di kursi roda.
Ada apa dengan kalian? Tanya Fanny. Ah, biasa. Namanya laki-laki, kita bertarung aja. Sayangnya kali ini kalah, keke Fatah seolah tak terjadi apa-apa. Apa sakit? Apa kata dokter? Fanny terlihat cemas. Kata dokter aku butuh istri biar ada yang urus dan gak suka berpetualang apalagi sampai berkelahi. Fatah kembali bicara yang mengarah pada tujuannya. Haduh, nggak mungkin banget dokter ngomong gitu, cebik Fanny. Hehehe, iya sih. Oh ya, aku bawa hadiah untuk Fanny dan juga untukmu. Yan berikan. Iya bos. Beberapa paperback itu membuat mata Fanny membulat. Kemarin-marin dapat perhiasan, kali ini dapat baju-baju mahal. Ark, perasaan Fanny rasanya ingin terbang ke angkasa. Tapi dia juga kecewa karena keadaan yang tak memungkinkan dirinya bersama Fatah saat ini. Ya, beberapa hari yang lalu Fatah mengungkapkan kalau dirinya mencintai Fanny. Tolong sampaikan pada Fanny ya, semoga ukurannya pas. Tapi apa, Fatah? Aku nggak tahu selera Fanny. Takutnya baju-baju ini bukan seleranya. Gimana ya? Sebentar aku lihat. Fanny membuka paperback. Fatah, ini bagus banget. Fanny pasti suka. Seru wanita itu antusias. Benarkah? Imeh, gimana kalau kau menolongku? Menolongmu? Apa yang bisa kulakukan? Tanya Fanny tak bisa menebak keinginan Fatah. Aku ingin membuat kejutan untuk Fanny. Aku mau membuat sebuah gaun pengantin yang indah. Tentu kau tahu kan selera Fanny? Ya tentu aku tahu. Fanny makin kaget dan tak menyangka Fatah seserius ini. Kalau begitu boleh aku lihat baju pengantin milikmu waktu itu? Aku ingin tahu, pasti selera Fanny nggak jauh beda denganmu kan? Tebak Fatah. Oh, baju pengantinku. Tentu Fatah. Biar pelayan yang ambilkan. Tak lama gaun pengantin yang indah itu sudah berada di hadapan Fatah. Tak ada yang rusak dari baju pengantin itu. Tak juga ada bekas kotor atau sobek. Tangan Fatah memeriksa setiap detail gaun itu. Tak ada satu permata pun yang lepas. Hingga mata Fatah cukup lama menatap ke bagian ujung gaun. Bagian yang sama persis dengan sobekan yang dia dapatkan. Gimana Fatah? Ime, apa kau bisa membantu? Tolong minta perancang busana buat pakaian seindah ini tapi untuk Fanny. Tentu. Jawab Fanny tersenyum sumringah. Fatah dan Yan tak lama ada di sana. Mereka beralasan harus kembali karena banyak kerjaan. Fanny pun lega karena Fatah ternyata datang hanya untuk dirinya. Bos. Panggil Yan saat Fatah hanya terdiam saat di mobil. Siapa yang harus aku percaya, Yan? Bu Neno perancang busana atau Fatimah? Baju pengantin itu tak mungkin ada dua kan? Atau mungkin Bu Neno salah tebak? Timpal Yan. Tapi akhir-akhir ini memang Imeh sangat aneh. Apa mungkin dia? Belum sempat Fatah melanjutkan ucapannya, ponsel milik Yan berbunyi. Fatah memilih diam dan ikut mendengarkan. Bos, tim bodyguard di pulau mau laporan tentang jawara yang ahli bela diri di pulau itu. Lapor Yan. Minta mereka temui aku di mansion Albiru. Siap bos. Mobil terus melaju ke kawasan Albiru. Tempat tinggal seluruh keluarga konglomerat Albiru sejak generasi pertama. Semalaman tak tidur membuat wajah Fanny terlihat tak segar. Dia menguap beberapa kali dan tatapannya terlihat lelah. Namun dia tetap memilih datang ke kantor. Dia memberanikan diri datang ke rapat hari ini. Make up Fanny sedikit tebal pagi ini. Dia berharap orang-orang akan mengira dia baik-baik saja. Sampai kantor, Fanny tetap berusaha percaya diri. Berjalan dan membalas sapaan karyawan.
Hingga akhirnya sekretaris mengajaknya masuk ke dalam ruang rapat. Fanny menelan salivanya. Meski ruangan itu memakai AC, tetap saja tubuh Fanny terasa panas dingin. Apalagi menatap para tim audit keuangan yang tampak serius. Tumpukan dokumen yang jadi barang bukti sudah berada di atas meja. Siap untuk dibeberkan di dalam rapat itu. Seharusnya aku nggak datang. Geram Fanny dalam hati. Habislah aku. Gimana ini? Rutuk Fanny dalam hati. Fanny tiba-tiba beranjak dari duduknya. Dia berniat pergi. Bu, mau kemana? Silahkan duduk, kita akan mulai rapatnya. Pinta kepala keuangan yang baru. Fanny mengangguk lemah. Dia tak punya pilihan selain duduk kembali. Rapat dimulai. Kepala keuangan mulai menjabarkan semua kecurangan yang terjadi di perusahaan hingga membuat kerugian mencapai miliaran rupiah. Apa? Kenapa bisa sebanyak itu kerugian perusahaan? Kalian yakin udah memeriksa dengan benar? Tanya Fanny pura-pura kaget dan tak tahu apa yang terjadi. Tentu, Bu. Kami satu tim memeriksa semua data keuangan perusahaan. Bahkan kami sampai lembur. Pelakunya pun sudah kami ketahui. Maksud kalian apa? Pelaku apa? Fanny makin panik. Wajahnya memucat dan terlihat tegang. Bawa keduanya masuk. Titah kepala keuangan. Iya Pak. Sekretaris beranjak dari duduknya. Melangkah menuju pintu dan membukanya. Semua orang langsung tertuju ke arah pintu. Mulut Fanny sampai menganga. Tak menyangka yang masuk adalah Marsudi dan Utari. Kedua orang itu tertunduk lesu. Tangan mereka bahkan sudah diborgol. Keduanya dikawal oleh bodyguard Albiru. Gawat, gimana kalau keduanya buka mulut dan aku yang mereka tunjuk sebagai pelaku utamanya? Enggak, aku nggak mau masuk penjara. Rutuk Fanny dalam hati. Pantas aja katak hijau tak bisa menemukan keduanya. Benar tebakan katak hijau, kalau mereka berdua udah tertangkap. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau mendekam di balik jeruji besi. Gumam Fanny dalam hati. Di saat kepala keuangan menginterogasi Utari dan Marsudi, diam-diam Fanny melangkah hendak keluar dari ruangan itu. Namun di depan pintu, sekretaris barunya muncul. Bu, Anda harus duduk dan mendengarkan. Mereka berdua harus bicara jujur hari ini. Semua pelaku harus kita laporkan. Ucapan sekretaris justru membuat Fanny makin lemas dan takut. Fatah kini duduk di kursi kerjanya. Sementara Yan duduk di kursi samping meja Fatah. Mereka berada di mansion Albiru, tepatnya di ruang kerja milik Fatah. Suara ketukan pintu terdengar. Yan langsung meminta orang di luar untuk masuk. Dua bodyguard masuk. Mereka berdua masih membawa tas ranselnya dan langsung datang melapor. Duduklah, kalian pasti lelah. Ucap Fatah pada keduanya. Dua bodyguard itu baru kembali dari pulau setelah mencari informasi. Terima kasih Tuan Muda. Yan segera menelepon kepala pelayan, meminta koki membawa makanan dan minuman ke ruang kerja. Tak lama pelayan datang membawa kereta makanan. Kedua bodyguard itu menelan salivanya. Perut mereka jadi lapar melihat kudapan enak yang ada di piring. Makanlah dulu, baru kemudian cerita. Ucap Fatah ramah. Makasih Tuan Muda. Kedua pria itu sumringah. Fatah dan Yan ikut menikmati kudapan. Meski Fatah terlihat tenang namun pikirannya berkelana kemana-mana. Tuan Muda, saat ini sudah nggak ada lagi jawara di pulau itu. Ucap salah satu bodyguard. Kemana mereka? Yan penasaran. Katanya dulu di pulau itu banyak jawara. Namun banyak yang pergi meninggalkan pulau buat mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.
Yang tersisa hanya nelayan dan pekebun. Nggak tersisa satu pun. Iya Tuan Muda, sudah sangat lama nggak ada lagi ahli bela diri di pulau itu. Fatah menghela nafas berat. Berarti yang menyerangku di pulau berasal dari luar pulau itu. Apa dia mengikuti kita sampai pulau itu ya bos? Tebak Yan sampai melebarkan matanya. Dia benar-benar profesional sampai kita kecolongan. Seolah gerakan kita udah diperkirakan oleh si daun pandan. Gumam Fatah yang kini ikut-ikutan Yan memanggil daun pandan. Apa dia dibayar seseorang bos? Yan jadi ikut resah. Bisa jadi. Tapi apa motifnya dan apa tujuannya? Tuan Muda, katak hijau berasal dari pulau itu. Katak hijau. Iya, Tuan Muda. Dia udah lama merantau di Jakarta hingga akhirnya diterima di tim pengawalan Albiru. Kalau begitu panggilkan katak hijau. Perintah Fatah. Siap Tuan Muda. Kedua bodyguard itu pamit. Menunggu hampir 1 jam, akhirnya pria bertubuh tinggi itu datang. Wangi aroma sitrus menyeruak di ruang kerja Fatah. Sejak dulu parfummu nggak berubah, katak hijau. Wanginya segar dan membuat moodku membaik. Gumam Fatah tersenyum dan mempersilahkan pria itu duduk. Terima kasih Tuan Muda. Katak hijau yang selama ini terkenal pendiam akhirnya duduk di kursi tepat di seberang Fatah. Fatah menatap mata pria yang diberi julukan katak hijau itu sebentar. Namun hanya kesan misterius yang tertangkap dari mata itu. Katak hijau, aku dengar kau berasal dari pulau tempat Fatimah melangsungkan akad nikah. Benar Tuan Muda. Jawab pria itu singkat. Apa benar di pulau itu dulunya banyak ahli bela diri? Iya. Katak hijau mengangguk tanpa meninggalkan jejak reaksi wajah kaget atau apapun. Wajahnya hanya terlihat datar. Benar-benar bodyguard pilihan. Kemana mereka sekarang? Berpencar semua, Tuan Muda. Saya sendiri memilih merantau ke Jakarta. Dulu kehidupan di sana sangat sulit. Hampir-hampir nggak makan buat kami yang nggak punya lahan. Jadi nggak ada lagi ahli bela diri di sana. Saya rasa nggak ada Tuan Muda. Nggak ada pekerjaan tetap di sana. Begitukah? Tapi kau lihat kami berdua, katak hijau. Luka-luka ini. Katak hijau kini melihat Fatah dan Yan. Wajah keduanya masih terlihat lebam meski tak seperti kemarin. Tatapan mata katak hijau beralih ke kaki Yan yang terbungkus perban. Sementara Fatah memperhatikan reaksi katak hijau. Sedangkan Yan pria itu mulai mengeluh dan memberitahu luka-lukanya. Saya harap Tuan Muda cepat sembuh. Saya ikut prihatin melihat kondisi Tuan Muda dan Pak Yan. Seharusnya kami mengajakmu ke sana ya katak hijau. Cuma kau yang menguasai medan itu. Orang yang menyerang kami pasti kesulitan kalau berhadapan denganmu. Oh ya, di mana dirimu beberapa hari yang lewat? Tanya Fatah lagi. Saya sakit Tuan Muda. Jadi tidak bekerja. Surat keterangan sakit udah saya lampirkan pada kepala keamanan. Oh begitu. Baiklah, terima kasih kamu udah mau datang katak hijau.